Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Fitri dari kelas Tadris IPA A. Di sini saya akan membahas materi biologi umum, yaitu tentang materi kehidupan. Yang pertama, apa itu atom? Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang tetap dan memiliki sifat fisika dan kimia. Para ahli menentukan bahwa atom itu terdiri dari 3 bagian subatom atau partikel yang stabil, yaitu proton, neutron, dan elektron. Ketiga atom tersebut membentuk atom. Atom tersebut membentuk atom yang merupakan unit dasar dari suatu materi yang terdapat dalam reaksi-reaksi kimia dalam tubuh organisme. Jika proton dan neutron bersatu, akan membentuk inti atom. Selanjutnya, unsur. Unsur atau elemen adalah suatu substansi sederhana yang tidak dapat dipecah dalam bentuk lain secara kimia. Unsur alam yang terdapat pada tubuh manusia adalah contohnya oksigen, yaitu dengan jumlah 65, dan seterusnya. Kemudian molekul. Molekul adalah elektron komplit dalam orbitnya yang mempunyai kecenderungan untuk melengkapi dengan cara menaruh atau memberikan elektronnya pada atom lain atau disebut ikatan kimia. Fungsi dari suatu molekul terkadang ditentukan bentuk atau geometri dari molekul tersebut. Suatu atom mempunyai elektron negatif atas yang hampir sama. Ion adalah 2 atom yang mempunyai perbedaan yang mencolok dalam hal daya tarik berbagai elektron dalam menarik atom yang lain. Ikatan kimia adalah proses interaksi elektron komplit dalam orbitnya. Fungsi dari suatu molekul terkadang ditentukan bentuk atau geometri dari molekul tersebut. Suatu molekul mempunyai elektron negatif atas yang hampir sama. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun kehidupan. Yang pertama ada nitrogen. Ciri-cirinya yaitu nitrogen sangat sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lain. Nitrogen tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Unsur non-logam dari nitrogen yaitu termasuk golongan 5A pada periode 2, titik didihnya yaitu 195,8 derajat Celcius dan titik beku-nya min 29,86 derajat Celcius. Nitrogen membentuk banyak senyawa penting seperti asam amino, amoniak, asam nitrat, dan sianida. Selanjutnya, nitrogen mengisi 78,08% atmosfer bumi dan terdapat dalam banyak jaringan hidup. Nitrogen berupa molekul diatomik yang stabil bersifat nonpolar. Sedangkan kegunaan dari nitrogen, contohnya yaitu yang pertama amoniak, yaitu sebagai bahan pupuk, obat-obatan, urea, hidrasin, amin, dan pendingin. Selanjutnya nitrogen asam nitrat, yaitu untuk pembuatan zat pewarna dan bahan peledak, pembuatan NH4Cl pada baterai. Nitrogen sering digunakan jika diperlukan lingkungan yang inert, misalnya dalam bola lampu listrik untuk mencegah evaporasi filamen. Pengawetan bahan-bahan preservatif untuk jangka panjang, misalnya pada bank sperma, bank penyimpanan organ-organ tubuh manusia, bank darah, dan sebagainya. Selanjutnya ada unsur oksigen, ditemukan tahun 1773 oleh Charles Wilhelm, dipublikasikan tahun 1774 oleh Priestley. Istilah oksigen diciptakan tahun 1779 oleh Lavoisier. Ciri-ciri oksigen tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan terperangkap di atmosfer. Unsur logam. Oksigen merupakan unsur logam, yaitu golongan 6A periode 2. Titik didihnya yaitu min 183 derajat Celcius dan titik bekunya min 218,4 derajat Celcius. Oksigen berfungsi untuk komponen vital respirasi. Selanjutnya, persentase gas oksigen di udara adalah 20,8% dan berupa molekul diatomik. Oksigen tidak terbakar, tetapi komponen yang diperlukan dalam pembakaran. Pada suhu dan tekanan normal, oksigen tidak begitu reaktif, namun menjadi sangat reaktif pada suhu tinggi. Kelarutan oksigen dalam air sebanyak 5 ml
oksigen dalam 100 ml air. Kegunaan oksigen. Yang pertama, sebagai gas oksigen, yaitu untuk pernafasan dan metabolisme makhluk hidup. Yang kedua, untuk proses pembakaran atau reaksi kimia tertentu. Yang ketiga, oksigen dan gas asetilena digunakan untuk memotong dan mengelas logam atau baja. Selanjutnya, oksigen cair bersama dengan hidrogen cair digunakan sebagai bahan bakar roket untuk mendorong pesawat ruang angkasa. Kemudian, oksigen juga digunakan dalam berbagai industri kimia untuk mengoksidasi berbagai zat, serta oksigen digunakan dalam proses pengolahan limbah atau aerasi. Fungsi berikutnya yaitu sebagai penyusun lapisan ozon. Ozon merupakan lapisan atmosfer yang berfungsi untuk menyaring radiasi ultraviolet dari matahari yang membahayakan dan melindungi kehidupan di bumi dari kerusakan fotokimia. Hidrogen. Hidrogen berasal dari bahasa Latin hydrogenium, yaitu hydro yang berarti air dan genes yang berarti membentuk. Jadi, hidrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Pada suhu dan tekanan standar, hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Dengan massa atom 1,00794 AMU, hidrogen adalah unsur teringan di dunia. Selanjutnya, air sebagai salah satu unsur kehidupan. Semua kehidupan ini sangat tergantung pada air karena merupakan komponen utama dalam sistem kehidupan. Air mempunyai berbagai macam fungsi. Yang pertama, air sebagai pelarut yang baik. Yang kedua, air sebagai pengatur pH. Yang ketiga, air sebagai pengatur suhu. Keadaan air yang sangat banyak di bumi merupakan alasan mengapa bumi dapat ditempati organisme hidup. Next, karbon sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan. Atom karbon yang memiliki empat ikatan kovalen akan menempatkan karbon di tengah dan memungkinkan terjadinya molekul yang besar dan kompleks, bahkan bergandengan membentuk rantai. Rantai karbon merupakan dari molekul organik yang kompleks. Dalam organisme hidup, suatu molekul organik ditentukan oleh susunan atom karbon dan gugus fungsional yang terkandung di dalamnya. Suatu molekul organik dapat meningkatkan dengan adanya isom, yaitu molekul yang sama tetapi berbeda dengan rumus molekul yang sama. Fungsi dari suatu molekul berhubungan erat dengan struktur dari molekul tersebut. Selanjutnya, integrasi sains atau biologi dengan Islam tentang peran air bagi kehidupan. Al-Quran telah menyampaikan kepada kita suatu cairan yang paling berkualitas, yaitu air yang berfungsi untuk membersihkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Di sisi lain, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam berbagai ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa bumi yang kering dan mati bisa dihidupkan lagi dengan turunnya hujan dari langit, sehingga bumi tersebut menjadi subur kembali dan menumbuhkan berbagai macam tanaman yang bisa dimakan oleh manusia dan binatang-binatang yang lain. Sungguh maha besar Allah yang telah mengatur demikian rapinya kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Bahkan secara gamblang Allah menjelaskan fungsi air hujan yang diturunkan di bumi ini untuk berlangsungnya kehidupan kaum muslimin, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 11.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap makhluk hidup dari air. Beberapa dari mereka berjalan di atas perutnya, beberapa dari mereka dengan 2 kaki, sedangkan yang lainnya berjalan dengan 4 kaki. Kemudian berdasarkan ayat tersebut, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang hidup di dunia ini, bahan baku penciptaannya berasal dari air. Dan dengan penciptaan manusia dan makhluk hidup, jelas terlihat bahwa itu merupakan bukti keajaiban penciptaan makhluk hidup dari air. Semua bentuk kehidupan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Hewan di daerah kering, oleh karena itu, telah diciptakan dengan mekanisme untuk melindungi metabolisme mereka dari kehilangan air dan untuk memastikan manfaat maksimal dari penggunaan air. Jika kehilangan air berlangsung dalam tubuh untuk alasan apapun, dan jika kerugian yang tidak dibuat baik, kematian akan menghasilkan beberapa hari. Seorang ilmuwan terkenal di abad 17, Baptista van Helmont, pada tahun 1640-an juga menemukan bahwa air dalam tanah adalah elemen yang penting dari perkembangan tanaman. Kata-kata air merupakan komponen utama dari bahan organik. 50-90% dari berat makhluk hidup terdiri dari air. Muncul secara teratur di ensiklopedia. Selanjutnya, 80% dari sitoplasma atau sel bahan dasar dari sel hewan standar digambarkan sebagai air dalam buku pelajaran biologi. Analisis sitoplasma dan penampilan dalam buku pelajaran berlangsung ratusan tahun setelah dijelaskan dalam wahyu Al-Quran. Oleh karena itu, mustahil untuk fakta ini sekarang diterima oleh komunitas ilmiah telah dikenal pada saat Al-Quran diturunkan. Namun, perhatian tertarik untuk itu dalam Al-Quran 1400 tahun sebelum penemuannya. Sekianlah penjelasan tentang materi kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.